Aku ditalak setelah suamiku diangkat jadi polisi, dan aku juga diusirnya karena fitnah ibu mertuaku yang tuduh aku selingkuh. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Dasar pembohong licik, 4 tahun yang lalu, di bawah langit senja yang sama, kamu berjanji akan menjadikanku bagian dari keluarga ini, menikahkan aku dengan putramu di hadapan hukum. 4 tahun lamanya, aku merangkak dalam debu, menjadi budak di rumahmu. Aku korbankan impian dan masa depanku, menuruti perintahmu untuk berhenti sekolah, dan hanya menjadi seorang ibu rumah tangga, demi janji palsu yang kamu tancapkan dalam hatiku. Aku mengabdi bukan hanya untuk putramu, tetapi juga untukmu, suamimu, dan seluruh keluargamu. Dasar penipu! Jika tidak percaya pada janji yang dia angankan, aku tidak sudi bertahan sampai harga diriku diinjak-injak seperti ini. Tapi aku berjanji tidak akan memaafkan kesalahanmu, wahai ibu mertuaku. Setelah apa yang kamu lakukan kepadaku, sekarang kamu campakkan aku. Mana janjimu akan menikahkan kami? Justru kamu menikahkan anakmu dengan wanita lain. Sungguh sakit hati ini. Saat kamu katakan aku tidak sepadan dengan anakmu, yang kini sudah menjadi seorang polisi. Padahal dulu, kamu suruh aku bersabar. Kini kamu berbuat sesuka hatimu. Kamu kejam, wahai ibu mertua. Kejam. Sungguh kamu kejam. Kuusap air mata yang mengalir di kedua pipiku. Bukan tanpa alasan aku marah seperti orang gila hari ini. Semua karena wanita itu. Wanita yang selama 4 tahun ini sudah menjadi ibu mertuaku. Dulu dia datang kepadaku saat usiaku masih 16 tahun. Dia melamarku menjadi istri dari anaknya, yang juga masih duduk di kelas 2 SMA. Dengan sebuah janji akan mengesahkan pernikahan kami setelah Mas Aris tamat sekolah. Aku menerima lamaran itu, padahal meskipun miskin, ibuku sangat menantang keinginan itu. Tapi beliau luluh mendengar rengekan anak gadisnya ini, yang juga sudah terlanjur jatuh cinta di usia dini. Jujur aku tidak menyesal menjadi istri Mas Aris. Meski masih remaja, dia dewasa dan pengertian. Untuk menjalankan tanggung jawabnya, pulang sekolah ia bahkan ikut membantu ibunya berjualan di warung. Aku bahagia bersamanya. 2 tahun bersama dia memperlakukanku dengan sangat baik. Hanya saja hal serupa tidak dilakukan oleh ibu mertuaku. Wanita itu bahkan dengan sengaja meminta Mas Aris agar membujukku untuk putus sekolah dan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Katanya bahaya kalau aku sekolah. Anak laki-laki yang tahu aku sudah menikah pasti akan suka menggoda. Hal itulah yang membuat suamiku cemburu. Alhasil setiap hari aku hanya disodorkan pakaian kotor, piring kotor, bahkan memasak juga harus kulakoni. Selama 4 tahun ini agar tidak hamil, ibu mertuaku memberiku pil KB. Katanya setelah pernikahan kami sah secara negara, barulah aku boleh mengandung. Tapi apa yang terjadi? Bukannya mengesahkan statusku sebagai istri, wanita itu justru menikahkan Mas Aris dengan anaknya Juragan Hasim, yang kini duduk di bangku kuliah kebidanan. Ya Allah, sakitnya hatiku didustakan begini. Apa yang dilakukan oleh ibu mertuaku itu sungguh kejam. Aku tidak akan bisa memaafkannya sampai kapanpun. Tok tok tok. Il, kamu baik-baik saja kan? Suara ibu di balik pintu kamar membuat air mataku semakin banyak berderai. Selama ini aku tidak pernah mengeluh. Tidak pernah satu kali pun ibu mendapatiku menangis. Tapi hari ini aku begitu hancur melihat Mas Aris duduk di pelaminan bersama seorang wanita lain.
Padahal semenjak dulu aku sudah memimpikan hal itu. Ilma nggak apa-apa kok, Bu. Ku coba untuk menjawab pertanyaan ibu mertuaku dengan suara yang tenang. Kalau begitu buka pintunya dulu. Ibu mau bicara. Nanti malam saja ya, Bu. Ilma ngantuk. Pengen istirahat. Sejenak ibu terdiam. Ya wis, tapi nanti malam janji ya kita bicara. Iya, Bu. Aku janji. Selepas kepergian ibu, suasana kembali senyap. Ku hela nafas panjang. Ya Allah, rumah tanggaku telah berakhir. Mas Aris benar-benar sudah menuruti keinginan ibunya untuk menceraikanku. Dan hari ini, setelah 1 bulan dia menjatuhkan talak untukku, laki-laki itu telah menikahi gadis lain sah secara negara. Gadis yang kesehariannya selalu berbicara padaku. Dia tega merebut suami temannya sendiri. Hancur sudah hidupku ya Allah. Di usia yang baru menginjak 20 tahun, saat dimana aku bermimpi akan sah menjadi seorang istri secara negara. Ternyata di saat itu pula, aku sah menyandang status seorang janda. Air mata kembali berderai. Bayangan pernikahan Mas Aris bersama Windy memenuhi kepalaku. Secepat inilah laki-laki itu berpaling. Padahal dulu ia yang mengemis-ngemis cinta kepadaku, memohon seraya berlutut agar aku mau menikah dengannya. Hanya karena fitnah keji yang ditebarkan oleh ibunya, ia bahkan dengan mudahnya menceraikanku tanpa bertambayun terlebih dahulu. Malangnya nasibku. Ya Allah, sakit sekali hatiku. Tapi aku tidak bisa tinggal diam seperti ini. Aku akan membalas semua rasa sakit hatiku. Selepas sholat Isya, ibu kembali mengetuk pintu kamarku. Dok, buka pintunya, Dok. Teriak ibu di balik pintu. Iya, Bu, sebentar. Aku bangkit dari ranjang dan memandangi wajahku di depan cermin. Mata sembab dan bengkak, hidung kemerahan, dan wajah yang begitu hancur. Bagaimana cara menutupi kenyataan bahwa aku sungguh menderita ditinggal nikah sama mantan suamiku? Dok, jangan lama-lama. Iya, Bu. Segera aku sudahi kegiatan menutupi wajahku dengan bedak. Seketika aku meluncur keluar kamar. Ada apa ya, Bu? Bu Susi ada di ruang tamu, Il. Dia datang bersama mantan abang iparmu. Mendengar mantan ibu mertuaku dan abang ipar ke rumah, darahku seketika mendidih. Ku angkat kaki untuk menemui mereka. Sampai di ruang tamu, nampak di hadapanku. Keduanya duduk sembari berbisik-bisik. Begitu melihatku, mereka langsung duduk tegap. Keburukan apa lagi yang akan mereka tabur di kehidupanku? Ada apa kalian datang ke sini? Tanyaku setenang mungkin, mengingat ibu sudah mewanti-wanti agar aku tidak membuat keributan dengan keluarga mantan suamiku. Ilma, ibu dan abang datang ke sini karena bermaksud ingin bicara denganmu. Ini tentang pernikahan Aris. Jantungku seraya ada yang menusuk kuat mendengar nama mantan suamiku tersebut. Katakan saja. Sebenarnya ibu teringat akan janji kepadamu dan Bu Murni untuk mengesahkan pernikahan kamu dengan Aris di KUA. Tentunya setelah Aris selesai menjalani pendidikannya. Tapi ternyata semua tidak seperti yang ada di dalam bayangan kami. Aris telah menjadi seorang yang sangat dihormati. Ia sudah menjadi abdi negara yang disegani banyak orang. Coba kamu bayangkan, apa wajar seorang abdi negara seperti Aris hanya punya istri seorang ibu rumah tangga yang bahkan SMA pun tidak tamat? Dada ini seperti ditusuk kuat. Siapa yang memintaku berhenti sekolah dan hanya fokus menjadi istri? Bukannya dia. Sekarang semua ketidaksempurnaanku dia limpahkan begitu saja pada diriku. Sebab itulah, saat orang tua Windy melamar Aris pada ibu, langsung saja ibu terima. Kamu kan sayang sama Aris, jadi ikhlaskan dia berbahagia meskipun bukan denganmu.
Kamu juga kan belum hamil. Jadi sekiranya bisalah mulai melamar kerja dimanapun untuk membiayai kehidupanmu sendiri. Jangan jadi pemalas. Kamu masih muda dan masa depanmu masih panjang. Jadi bekerjalah untuk memenuhi semua yang dulu pernah menjadi tugas ibu dan bapak untuk membiayainya. Dan jangan sekali-kali menyebar fitnah dengan mengatakan, telah aku zolimi selama ini. Kamu harus... Plak! Belum selesai Bu Susi bicara, 5 jari ibu sudah melayang ke pipinya. Mantan abang ipar sangat terhenyak. Aku pun tidak pernah menyangka jika ibu yang selama ini terus diam bisa menumpahkan amarahnya. Apa-apaan kamu itu? Saya bisa meminta adik saya untuk menaikkan perkara ini ke pengadilan, seru Bang Rudi. Tidak terima ibuku menampar ibunya. Laporkan saja, supaya hakim bisa mencari siapa yang sudah menebar fitnah dalam masalah kita. Kami atau kalian? Jika saya tahu maksud kedatangan kalian untuk merendahkan kami kembali, sudah sejak di pagar kalian saya usir. Jadi jika kalian masih punya harga diri, angkat langkah kalian pergi dari rumah kami. Ucapan ibu sudah mewakili perasaanku. Bahagia rasanya tidak lagi melihat ibu hanya menerima cacian dan fitnahan yang ditebarkan oleh Bu Susi. Hanya demi menikahkan anaknya dengan seorang calon bidan, dia tega memutuskan silaturahmi dengan kami. Bu Susi dan anaknya langsung angkat kaki dari rumah. Selepas kepergian mereka, aku menatap ibu dan memeluknya. Terima kasih ya Bu. Ibu sudah membelaku. Aku minta maaf karena dulu tidak mendengarkan ibu untuk tidak menikah di usia yang masih sangat belia. Seharusnya hidupku lebih baik dari sekarang, Bu. Sudah, tidak apa-apa, Dok. Ibu tidak marah kepadamu. Semua itu cuma masa lalu. Sekarang saatnya kamu bangkit. Kamu harus kembali sekolah. Kamu harus bisa buktikan kepada mereka bahwa kamu tidak seburuk yang mereka pikirkan. Kuanggukan kepala, merasa punya kepercayaan diri penuh untuk melawan penindasan keluarga mantan suamiku. Kurasakan ibu sedikit meregangkan pelukannya, tapi kemudian dia justru terjatuh ke atas sandaran kursi. Ibu, Bu, ibu kenapa, Bu? Sambil memegangi jantungnya, ia berucap dengan susah payah. Berjanji pada ibu untuk tidak lemah, Nak. Lalu kedua matanya tertutup. Jantungku seketika menyentak kuat. Ibu, ya Allah, ibu kenapa, Bu? Bu, bangun, Bu. Ibu sudah tidak lagi bergerak. Betapa ketakutannya aku saat itu. Tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya aku putuskan untuk berlari keluar dan menuju rumah Pak Harto, ketua RT. Bu, Bu, apa Bapak ada? Teriakku pada istri Pak Harto dengan air mata mengalir di kedua pipiku. Bapak lagi di kamar mandi. Ada apa ya, Il? Tolong ibu saya, Bu. Ibu saya kena serangan jantung. Tolong, Bu. Astagfirullah. Sebentar ya, Il. Kamu kembali ke rumah dulu. Ibu langsung beritahu Bapak. Tanpa bicara lagi, aku kembali ke rumah yang hanya berjarak 5 rumah dari sini. Dengan degup yang semakin menyentak jantung dan air mataku membanjiri wajahku, aku masuk ke dalam rumah dan mendekati ibu kembali. Kusapu wajahnya yang sudah membiru. Segera aku memeluknya, tapi ia sudah tidak lagi bereaksi. Ujung jarinya pun dingin. Ya Allah, Ibu. Aku hanya bisa beristighfar dan mengucapkan kalimat thayyibah. Merasakan sekujur tubuh bergetar melihat ibu yang sudah terkulai lemah. Di saat bersamaan, Pak Harto dan istrinya pun datang. Mereka mendekatiku dan memeriksa denyut nadi ibu. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Kamu yang sabar ya, Il. Kamu harus ikhlas. Ibumu sudah tiada. Pemakaman telah selesai dilakukan.
Seluruh tetangga dan juga kerabat telah pergi meninggalkan tempat ini, menyisakan aku yang tidak sedikit pun ingin beranjak. Kepergian ibu membuatku seolah-olah kehilangan sebelah sayapku. Tanpa ibu bagaimana hidupku setelah ini? Sebagaimana seekor burung yang terpisahkan sayapnya. Begitu juga denganku. Mungkin aku tidak akan jadi siapa-siapa, tidak akan berani berbuat apa-apa, dan tidak akan bisa melawan kemungkinan fitnah yang tentu saja akan ditebarkan oleh mantan ibu mertuaku. Bolehkah aku menyusulmu, Bu? Jangan bicara yang bukan-bukan. Suara itu membuatku menoleh ke belakang, tepat pada seorang laki-laki yang sudah memporak-porandakan hidupku. Mau apa kamu datang ke sini, Mas? Untuk menyemangatimu. Dia kini sudah berjongkok di sampingku. Aku tidak butuh semangat darimu. Pergi kamu, Mas. Aku lebih merasa terluka jika kamu ada di sini. Aku tidak akan pergi, karena aku takut kamu putus asa dan memutuskan untuk mengakhiri hidupmu. Mau mati ataupun mau hidup, itu bukan lagi urusanmu. Siapa bilang bukan urusanku? Kamu itu mantan istriku, seseorang yang pernah aku sayang dan aku cintai. Meskipun kamu sudah membuatku sakit hati, tapi aku tetap menyayangimu. Sayang, kamu tidak salah. Seharusnya kamu mengatakan itu kepada istri yang sekarang, Mas. Sayangku kepadamu dan sayangku pada istriku yang sekarang itu beda. Aku pergi karena kesalahanmu memang tidak bisa lagi ditoleransi. Aku terhenyak mendengar kata-katanya. Sampai kapan dia mau mendengarkan ibu dan keluarganya yang pendusta itu? Sementara aku yang terzolimi semenjak dulu, tidak sedikit pun dia percaya. Jika kamu masih terus menyalahkan aku dan membela semua keluargamu itu, silahkan kamu angkat kaki dari tempat ini. Mas Aris terdiam, tangannya meremas-remas tanah. Baiklah, aku akan pergi. Tapi jangan berpikiran gila dengan mengakhiri hidup hanya karena ibumu telah tiada. Masih banyak yang sayang dan peduli padamu, Ilma. Ucapan Mas Aris semakin membuat air mataku mengalir di kedua pipi. Apa dia tahu bahwa apa yang telah terjadi pada ibuku hari ini tidak lepas dari kesalahan yang dibuat oleh keluarganya? Tentu saja tidak, karena si pendusta itu pasti sudah bermain kata di sana. Sudah, jangan menangis. Yang terjadi hari ini semoga menjadi pelajaran untukmu ke depannya. Perbaiki tingkah lakumu, jaga marwah sebagai seorang wanita. Mas yakin ada laki-laki yang mau menerima semua kekuranganmu dan menikahimu kembali. Aku tidak paham dengan maksud ucapannya. Maksud kamu apa, Mas? Mas beranggapan jika akulah penyebab ibuku meninggal? Mas tidak sepenuhnya beranggapan demikian. Tapi kamu bisa berpikir sendiri, bagaimana perasaan seorang ibu jika tahu bahwa anak yang sangat ia sayangi ternyata berkelakuan demikian. Berkelakuan seperti apa, Mas? Suaraku bergetar menanyakan hal itu. Mas Aris sudah terlalu banyak memakan fitnah yang ditebarkan oleh ibunya sendiri. Sayangnya ia menelan semua itu tanpa berpikir dan mencari tahu fakta yang sebenarnya seperti apa. Tiba-tiba ia mengeluarkan ponsel dan memperlihatkannya kepadaku. Ini salah satu contohnya, dan tentunya masih banyak contoh yang lain. Bahkan ada yang paling menjijikan yang sudah Mas hapus. Astagfirullah. Darahku memanas melihat foto di layar ponselnya. Sejak kapan Kang Latif menggendongku seperti itu? Aku saja tidak pernah sadar. Ku coba mengingat-ingat lagi kejadian tersebut. Astagfirullah. Jadi ini yang membuat kamu marah besar dan menuduhku penzina. Dengar ya, Mas. Itu kejadiannya sudah sangat lama. Hari itu, ibumu memerintahkanku untuk mencuci bajunya, membersihkan rumah dan memasak. Padahal hari itu aku sudah mengatakan kepadanya, jika aku mengambil puasa ganti, itu Kang Latif sedang mengangkatku yang terjatuh di belakang rumah, sehabis menjemur pakaian. Kamu itu terlalu mudah dihasut oleh keluargamu sendiri, Mas.
Perkataanku yang selama ini selalu dizolimi ibumu dan seluruh keluargamu, tidak sedikit pun kamu hiraukan. Padahal aku sudah sekuat tenaga untuk bertahan, Mas, dengan kelakuan ibumu yang begitu zolim kepadaku. Dan apa kamu tahu? Meninggalnya ibuku hari ini, semua adalah karena ibu dan abangmu datang ke rumahku. Mereka menjelek-jelekanku dan mengatakan hal yang pada akhirnya membuat ibuku marah dan mengalami serangan jantung mendadak. Wajah Mas Aris menegang mendengar ucapanku. Sekarang karena kepercayaanmu yang begitu besar kepada ibumu sendiri, kamu sudah membuat hidupku hancur, Mas. Sia-sia sudah aku berjuang menanti kamu pulang. Bertahan meski setiap hari aku harus menangis darah karena perlakuan buruk keluargamu kepadaku. Kamu dengan mudahnya berpaling dan memberikan hatimu kepada wanita lain. Dan sementara aku yang sudah berkorban banyak, tidak sedikit pun berharga di hadapanmu. Aku membencimu, Mas. Selamanya aku akan membencimu. Tidak lagi menunggu. Aku berlari menjauh, meninggalkan Mas Aris yang sangat tercengang dengan semua ucapanku. 1 bulan yang lalu, aku memang tidak selantang ini, karena aku masih menghargai ibu mertuaku dan keluarganya. Setelah aku diusir dari rumah, kupikir Mas Aris bisa bertambayun, menanyakan kebenaran fitnah yang disampaikan oleh ibunya kepada orang-orang yang lebih tahu seperti apa hidupku selama ini tanpa dia. 30 hari penuh, aku menunggunya datang, meminta maaf dan mengajak rujuk istri yang telah dicampakkan. Ternyata apa yang terjadi, bukannya rujuk yang keterima, tapi undangan pernikahan dengan wanita lain. Sakitnya hatiku, ternyata cuma butuh waktu 1 bulan untuk menggantikan posisiku di hatinya dengan orang lain. Padahal aku mengabdi dan mengikat setia sampai 4 tahun lamanya. Sia-sia sudah, tapi aku tidak boleh berpikiran pendek. Aku tidak akan mengakhiri hidupku, justru akan aku buktikan kepada semua orang yang sudah memfitnah dan menjelek-jelekanku, bahwa aku tidak serendah anggapan mereka. 2 hari telah berlalu tanpa ibu. Aku benar-benar kesepian. Air mata kadang berderai dengan sendirinya, tak kala ku melihat semua barang-barang peninggalan ibu. Betapa merananya hidupku saat ini. Tok tok tok, aku terhentak akan suara ketukan pintu. Dengan sedikit lemas, aku berjalan membuka pintu tersebut dan mendapati ada 1 buah plastik di lantai. Assalamualaikum, Il. Apa kabar? Semoga kamu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bertemu kamu di pemakaman 2 hari yang lalu, jujur, sedikit pun aku tidak bisa duduk dengan tenang. Aku tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Il, kamu tahu, aku mendapati sebuah foto yang di dalamnya ada kamu, dengan hanya memakai pakaian dalam dan seorang laki-laki di belakangmu, dalam posisi memelukmu. Coba kamu katakan kepadaku, Il, bagaimana perasaanmu jika aku yang ada di gambar itu? Begitulah hatiku saat ini, Il, hancur. Aku mencoba mencari tahu dengan bertanya kepada semua keluarga dan juga pada beberapa tetangga. Pengakuan mereka sama. Mereka bilang, kamu memang sering kelayapan dan selalu membantah perkataan ibuku. Hakim saja menghadirkan 2 saksi untuk membuktikan suatu perkara pada kasus kita. Bahkan lebih dari 10 orang memberikan kesaksian yang sama. Katakan, Il, aku harus percaya pada siapa? Il, sejujurnya sampai detik ini, aku masih sangat mencintaimu. Angan terbesarku setelah selesai magang adalah pulang dan mengajakmu untuk membangun rumah tangga yang hanya ada kita berdua. Aku bahkan sudah menabung untuk itu. Bayangkan kita punya anak-anak dan bahagia bersama. Kini karam seketika saat aku mendapati kamu tidak setia. Il, aku menikahi Windy bukan atas keinginanku, tapi karena aku marah kepadamu. Aku ingin kamu tahu bagaimana sakitnya hatiku diduakan. Sekian surat ini aku tulis dengan air mata yang tidak bisa aku bendung.
Hubungan kita memang sudah berakhir, tapi aku selalu mendoakanmu agar kamu bahagia bersama laki-laki lain. Tidak apa pernah menjadi hina, tapi kemudian menjadi mulia karena sebuah pertaubatan. Terakhir kali, Il, aku cuma bilang, aku akan selalu menjagamu dalam doaku. Aris Pratama. Kulihat kembali sepucuk surat yang dikirimkan oleh Mas Aris, lalu menatap lurus ke depan. Tapi pandanganku tiba-tiba saja menjadi gelap. Dalam hitungan detik, tubuh yang terasa tidak bertenaga tersungkur ke lantai. Ya Allah, inikah akhir dunia? Dua mataku terbuka perlahan. Aroma minyak telon membuatku tersadar dari pingsan. Kamu gak apa-apa, Il? Aku menatap Tasya yang sudah duduk di hadapanku. Tanpa menjawab, aku coba anggukan kepalaku. Tadi aku sengaja mampir, mau bawain kamu makan siang. Taunya kamu pingsan di depan pintu. Syukurlah kamu gak kenapa-napa. Apa yang terjadi, Il? Tiba-tiba saja aku merasa pusing. Jawabku seadanya, sambil berusaha bangkit. Biar aku bantu. Tasya memegangi tanganku dan membantuku duduk. Sekarang apa masih pusing? Kuanggukan kepalaku. Kalau begitu, kamu makan dulu ya. Makanannya sudah aku bawakan. Tasya membuka rantang yang dia bawa dan memintaku untuk memakan makanan tersebut. Maaf ya, sebulan kemarin aku tidak bisa dihubungi. Soalnya ponselku hilang. Dan memang saat di Singapura itu, aku sibuk banget ngurusin suami yang harus medical check up berulang kali. Makanya aku benar-benar fokus untuk Mas Dimas dan tidak peduli pada siapapun yang terjadi di Indonesia. Dan aku baru tahu kalau ibumu meninggal dunia semalam setelah kami kembali ke Jakarta. Dan yang paling tidak kupercaya adalah berita bahwa Mas Aris telah menikah lagi. Apa kamu menceraikannya? Kuanggukan kepalaku lemah. Tapi kenapa? Kenapa tiba-tiba dia menceraikanmu? Kuceritakan semuanya kepada Tasya, teman yang punya nasib lebih baik dariku, sebab menikah dengan duda kaya raya dan baik hati. Mendengar cerita dariku, Tasya nampak menghela nafas panjang. Kita harus menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi pada Aris. Mengenai rumah tanggamu yang sudah terlanjur hancur. Mungkin memang ini takdirnya, tapi setidaknya nama baikmu harus bersih. Siapa-siapa saja yang ikut menebar fitnah harus mengaku dan meminta maaf kepadamu. Tapi bagaimana caranya? Jika melihatku dari kejauhan saja, mereka pasti akan langsung mengusirku. Tasya nampak berpikir sejenak. Aku punya ide. Setelah Tasya menceritakan ide cemerlangnya, aku hanya bisa menganggukkan kepalaku. Entah cara ini akan berhasil atau tidak, mengingat keluarga itu sudah sedemikian besar menebar racun di kepala Mas Aris. Keesokan harinya, Tasya menjemputku menggunakan mobil pribadinya. Kami turun di depan dua rumah yang bersebelahan dengan rumahnya Mas Aris. Kami menelisik ke dalam halaman rumah mantan suamiku itu. Terlihat Windy dengan berpakaian serba putih keluar menggunakan sepeda motor miliknya. Syukurlah, satu pengacau telah pergi. 10 menit kemudian, Abang Ipar menggunakan sepeda motornya juga, ikut pergi bersama mantan ayah mertuaku. Sementara itu, sepeda motor fiction milik Mas Aris masih ada di garasi rumah itu, yang menandakan bahwa mantan suamiku masih di rumah. Ayo Il, kita keluar sekarang. Sepertinya sudah aman. Ku ikuti Tasya keluar dari mobil, lalu memasuki rumah Mas Aris. Sesampainya di depan pintu, ternyata laki-laki yang sudah berseragam PDH itu sudah hendak keluar rumah. Ia terhenyak melihatku dan Tasya ada di depan rumahnya. Ilma? Dengan tenang aku menjawab keterkejutannya. Assalamualaikum Mas. Ilma kemari karena ingin bicara sama ibu dan Mas. Oh iya, sebelumnya kenalkan ini Tasya, teman yang selama ini sangat tahu apa yang terjadi dengan hidupku.
Mas Aris menatap Tasya. Siapa, Riz? Suara diikuti sosok ibu Mas Aris kini terlihat di pandangan. Sama seperti anaknya, dia pun begitu terhenyak. Tapi kemudian dengan sikap munafiknya, wanita itu pun tersenyum. Ilma, akhirnya kamu kembali juga ke rumah ini? Mau ambil baju-bajumu ya? Ada tuh di gudang, sudah ibu bereskan. Astagfirullah, sungguh tidak berhati wanita itu. Ilma kemari bukan untuk mengambil semua itu, Bu. Aku kesini karena ingin meluruskan apa yang sudah ibu tebarkan ke semua orang. Apa maksudmu? Aris, sebaiknya kamu usir saja wanita itu. Nanti kalau istrimu pulang dia bisa cemburu. Ibu, tolong ibu diam dulu. Biarkan Ilma berbicara. Kenapa dibiarkan? Ucapannya penuh fitnah. Banyak yang sudah termakan omongannya. Tapi ibu tidak peduli. Ibu hanya tidak mau kamu terpedaya pada wanita itu. Jika kamu tidak mengusirnya, biarkan ibu saja yang mengusirnya. Ibu Mas Aris hendak mendorongku keluar rumah. Tapi Mas Aris lagi-lagi menahannya. Beri kesempatan untuk Ilma bicara, Bu. Jika mau bicara, seharusnya sebulan yang lalu dia sudah terbuka. Bukannya sekarang. Ini pasti karena dia mencari alasan dulu, biar tidak terkesan pendusta. Jaga ucapan ibu. Bagaimana aku mau bicara? Kalian menyerangku seorang diri, bagai maling yang ketangkap basah. Aku bahkan tidak bisa membela diriku, karena kalian sekeluarga mengeroyokku dengan kata-kata tanpa ampun. Banyak omong kamu ya. Jika kamu tidak menyuruhnya untuk keluar dari sini, lebih baik ibu yang berteriak. Lebih baik teriak saja, biar semua orang datang dan clear semua masalahnya. Kali ini Tasya turut membela. Siapa kamu? Tanya ibu Mas Aris dengan lantang. Aku sahabatnya Ilma. Apa yang telah terjadi pada Ilma selama Mas Aris pendidikan? Semuanya aku tahu. Dan aku kemari hari ini untuk membantu membersihkan nama baik Ilma yang telah ibu fitnah. Wajah ibu mertuaku menegang. Mungkin dia tidak menyangka bakalan mendapatkan lawan adu mulut yang setimpal. Dengarkan saya ya Mas Aris. Selama ini Ilma selalu mendapatkan penindasan dari ibu Anda. Dia tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Bahkan pada ibunya sendiri. Kecuali padaku. Aku tahu betul bagaimana dia dibiarkan menghidupi dirinya sendiri. Sementara semua pekerjaan di rumah ibu Anda, sepenuhnya dia yang mengerjakan. Sampai pada akhirnya, aku kasihan dan menawarkan Ilma untuk bekerja di laundry milikku. Gaji yang dia dapatkan, itulah yang dia gunakan untuk membeli segala kebutuhan, termasuk mengirimkan hadiah untuk Anda. Sayang sekali jika Anda percaya bahwa selama Anda mengenyam pendidikan, istri Anda ini telah menjual dirinya. Dia suci Bapak polisi yang terhormat, dia menjaga kesuciannya hanya untuk suaminya seorang. Tapi apa yang dia dapatkan? Anda lebih percaya pada kicauan binatang daripada manusia. Kurang ajar kamu! Tangan ibu Mas Aris hampir mengenai wajah Tasya. Tapi sahabatku itu menahannya dengan seketika. Jangan sekali-kali ibu memukul saya. Apa yang saya katakan ini benar. Sekarang sebelum saya dan Ilma membawa kasus ini ke meja hijau, segera ibu perbaiki nama baik teman saya. Saya tidak main-main, Bu. Saya tidak peduli anak ibu polisi. Saya punya backingan lebih tinggi pangkatnya dari dia. Kami tunggu dalam 24 jam. Jika ibu tidak membuat pengumuman dan mengakui semua kesalahan ibu kepada seluruh warga, maka jangan salahkan kami, pengadilan yang akan meminta pertanggungjawaban kepada ibu. Permisi. Tasya menarik tanganku cepat keluar dari rumah itu. Dengan degup menyentak jantung, aku mengikutinya memasuki mobil. Kami duduk sejenak, meredakan degup jantungku yang tidak menentu. Untuk pertama kalinya setelah dihinakan, aku merasa sangat bahagia. Terima kasih kamu sudah membelaku, Tasya. Aku tidak akan tinggal diam bila temanku disakiti.
Dua mataku basah mendengar pengakuannya. Tapi bolehkah aku bertanya? Memangnya kamu punya backingan di Polri? Tanyaku sambil tersenyum haru. Dia menanggapinya dengan tertawa kecil. Sesekali kita memang harus berbohong kan? Apalagi jika menghadapi wanita semacam mantan ibu mertuamu itu. Sangat diperlukan mental yang kuat. Aku yakin setelah ini dia pasti tidak bisa duduk dengan tenang. Kami tersenyum bersama sampai akhirnya aku melihat Mas Aris keluar dari rumah dan berjalan mendekati mobil kami. Melihat pemandangan itu, ternyata Tasya justru menghidupkan kembali mobilnya. Kita harus pergi. Takkan aku biarkan laki-laki pengecut itu mengemis-ngemis kepadamu. Aku menelan Salifah, memandangi Mas Aris yang mengejar mobil kami sambil memanggil-manggil namaku. Setelah tahu semuanya, pasti kamu menyesal kan, Mas? Tapi semuanya sudah terjadi. Amarah membuat mata batinmu tertutup, hingga kamu tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Semoga ini menjadi pelajaran bagimu. Meskipun hati ini masih terasa sakit, tapi aku tidak akan menyimpan dendam untukmu. Berbahagialah dengan Windy, Mas. Wanita yang kini sudah sah menjadi istri keduamu. Aku pun akan mencari kebahagiaanku sendiri. Sudah 1 minggu aku mengalami keterlambatan datang bulan. Padahal biasanya setiap bulan selalu di tanggal yang sama, atau bahkan mundur 2 hari. Apa karena aku stres? Pagi ini, padahal sudah semangat 45, mau berangkat untuk mengikuti kejar paket C yang sudah aku daftarkan kemarin bersama Tasya. Tapi tiba-tiba saja, kepalaku terasa pusing dan tubuhku pun terasa lemah. Karenanya aku memutuskan untuk absen sehari dan kembali memilih berbaring di ranjang. Sampai terdengar ponsel berdering. Aku segera mengangkat panggilan yang ternyata berasal dari Tasya. Halo Tasya. Hai Il. Bagaimana sekolah pertamamu hari ini? Aku harus absen dulu hari ini. Loh, memangnya kenapa? Kepalaku pusing. Badanku juga lemah banget. Kamu sakit ya? Baru tadi pagi aku bangun tidur. Semalam sih enggak. Tasya terdiam sejenak. Jangan-jangan kamu hamil. Apa? Hamil? Iya. Siapa tahu kan, kemarin saat ketemu sama Aris sebelum kalian cerai, sempat begituan tidak? Aku termenung sejenak. Astagfirullah. Iya, ada. Nah lo, kamu pakai KB enggak? Enggak. Aku sengaja lepas karena tahu Mas Aris tidak akan pergi lagi. Dia sudah ditugaskan di Polres Semarang. Dan seperti janji ibu mertuaku dulu, kalau Mas Aris sudah dipindahkan tugasnya ke Semarang, maka aku sudah boleh lepas KB. Coba kamu cek ke bidan saja. Kalau aku bilang, kemungkinan besar sih kamu hamil. Aku rekomendasiin deh supaya kamu ke bidan yang sempat nanganin kehamilan dan persalinan Hanung, anakku. Boleh juga. Aku kasih tahu beliau ya, kalau kamu mau pergi. Iya, maaf ya, aku merepotkan kamu lagi, Tasya. Ah, santai saja. Kamu itu kan sudah aku anggap seperti saudaraku sendiri. Jadi kalau kamu butuh sesuatu, apapun yang bisa aku bantu, akan aku bantu sebisanya. Ucapan Tasya membuatku begitu terharu. Terima kasih Tasya. Sama-sama. Oh iya Il, kamu masih ingat tidak sama adik sepupu suamiku yang kemarin itu nganterin aku ke rumahmu? Aku mencoba mengingat-ingat. Iya, aku ingat. Emangnya kenapa? Dia minta nomor WA-mu kemarin sama aku. Nanti kalau dia hubungi dan minta kenalan, kamu mau kan kenalan sama dia? Hah? Kenalan sama aku? Yang benar saja. Iya, aku ceritain kisah hidupmu sama si Mas itu. Dia jadi simpati gitu. Pengen kenalan sama kamu katanya.
Kamu juga cerita tentang Mas Aris? Ya enggak lah, aku sembunyikan identitasnya. Yang penting nanti jangan kamu cuekin ya. Gak enak aku sama dia. Iya, tapi akunya yang merasa gak enak. Gak apa-apa, dia itu cuma mau kenalan saja kok. Orangnya baik. Ya kayak suami aku gitulah sifatnya. Siapa tahu nanti kalian cocok dan bisa sampai membina rumah tangga. Aku jamin deh, kali ini kamu akan bahagia. Masya Allah, Tasya. Aku belum kepikiran lagi untuk ke sana. Lagian mana ada sih laki-laki yang mau sama aku? Aku ini kan sudah janda. SMA pun tidak tamat. Alah, bentar lagi juga pegang ijazah SMA. Habis itu aku bakalan bantu kamu agar bisa kuliah kedokteran. Biar bengek itu si Windy sama ibu mertuamu. Dan Mas Aris juga. Pasti dia bakalan nangis darah dan menyesal banget sudah menceraikanmu. Aku terdiam sejenak, tapi detik berikutnya ikut tersenyum mendengar omongan Tasya. Sampai menjadi dokter, entahlah, aku tidak kepikiran sampai ke sana. Bisa pegang ijazah SMA saja, sudah senangnya minta ampun. Teringat bagaimana dulu aku selalu mendapatkan ranking 1 di kelas. Bahkan wali kelas pernah berkata, jika aku bisa mempertahankan juara umum sampai tamat kelas 3, bakalan ada satu undangan ke Jakarta yang akan diberikan kepadaku. Tapi sayangnya, aku terbuai dengan angan manis berumah tangga bersama Mas Aris. Kini semuanya sudah berakhir. Anganku pun kandas. Tersisa satu keinginan, menyelesaikan apa yang dulu pernah aku cita-citakan. Bisa bersekolah tinggi hingga punya penghasilan yang lebih dan bisa membantu orang-orang yang kesusahan. Menjelang sore aku langsung menuju klinik bidan yang disarankan oleh Tasya. Sampainya di sana, perawat jaga mendaftarkan nomor dan memberikanku selembar kartu. Kemudian mereka mempersilahkan aku duduk mengantri. Dari sekian menit diri ini menunggu. Kedatangan satu sosok wanita teramat membuatku tercengang. Windy, ngapain dia kesini? Aku mencoba menghitung-hitung berapa lama sudah dia menikah dengan Mas Aris. Baru 1 minggu. 1 minggu? Tidak mungkin kan dia langsung hamil? Entahlah, kenapa aku jadi penasaran. Kubangkitkan tubuhku untuk duduk di belakang tembok, lalu memperhatikan Windy dari kejauhan. Dia tidak lagi mengambil kartu, justru langsung duduk di depan ruangan. Bu Windy, silakan masuk ke ruangan, Bu. Ternyata dia langsung dipanggil ke dalam. Bagaimana caranya bisa tahu apa yang ingin diperiksa oleh Windy di dalam sana? Aku mulai mencari cara. Sampai Windy keluar dari ruang dokter, aku hanya bisa melihat tanpa berbuat apapun. Lalu muncul sebuah ide. Bertanya pada perawat adalah jawabannya. Mbak, maaf, sedikit bertanya. Tanyaku pada perawat yang sedang menjaga kartu. Iya, ada apa ya Mbak? Pasien yang barusan itu sakit apa ya? Untuk apa emangnya Mbak? Oh, nggak ada. Soalnya saya kenal sama beliau. Pengen tahu saja, beliau itu sedang sakit apa ya? Beliau tidak sakit, Mbak. Beliau hamil. Apa? Hamil? Iya, hamil. Tubuh ini terasa lemas seketika. Jika 1 minggu saja menikah dengan Mas Aris, Windy sudah hamil. Itu artinya dia hamil bukan anak mantan suamiku. Astagfirullah, kasihan sekali kamu, Mas. Oh, terima kasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Aku menjauh dari meja kartu. Aku kembali duduk di bangku semula. Tapi baru sejenak namaku langsung dipanggil. Harus kuabaikan persoalan Windy dan fokus pada diriku sendiri. Rasa deg-degan tiba-tiba begitu mengusik jiwaku. Bagaimana jika pada pemeriksaan nanti, dokter mengatakan kalau aku juga hamil? Aku mencoba tenang. Aku masuk ke ruangan dokter. Silahkan duduk, Bu.
Bagaimana keluhannya hari ini? Dokter perempuan dengan nemtek istiqomah menyapaku dengan lembut. Pusing dan lemah, Dok. Sudah berapa hari terlambat menstruasi, Bu? Sudah 1 minggu, Dok. Sudah tes urinnya belum? Belum, Dok. Oke, ayo berbaring di atas ranjang, biar kita periksa USG ya. Aku pun naik ke atas ranjang, dan dokter itu mulai melakukan pemeriksaan dengan begitu hati-hati. Suaminya ada di luar ya, Bu? Saya sudah bercerai dengan suami saya, Dok. Innalillahi, tapi ini rahim ibu sudah terisi. Usia janinnya memasuki 6 minggu. Terakhir ketemunya kapan, Bu? Kurang lebih 1 bulan yang lalu, Dok. Kalau begitu ini adalah anak dari suami yang sudah bercerai dari ibu. Aku terdiam, tidak bisa berkata apapun. Seperti yang aku takutkan, kini benar-benar telah terjadi. Kuusap perut dengan lembut. Anak ini seharusnya menjadi buah cintaku dan Mas Aris. Tetapi keadaan membuatnya hanya akan sepenuhnya aku cintai. Maafkan ibu ya, Nak. Tapi ibu janji kita akan bahagia meskipun tanpa ayah. Antara bahagia dan kecewa. Tanpa terasa, kedua netraku sudah dipenuhi dengan cairan. Hingga dokter yang memeriksaku mengulurkan selembar tisu. Ya Allah, begitu sedihnya kisah hidupku yang harus aku jalani. Tapi aku yakin, ada pelangi setelah badai. Dan pasti akan ada bahagia bagiku setelah semua penderitaan ini aku lalui dengan ikhlas dan sabar. Aku pulang dengan perasaan tidak menentu. Bahkan hingga malam membentang, kepalaku ini masih saja dipenuhi dengan banyak tanya. Haruskah aku memberitahu Mas Aris tentang kehamilanku? Tidak hanya tentang keadaanku, bahkan pertanyaan akan si Windy kembali terngiang-ngiang. Bagaimana bisa Windy hamil? Bahkan usia kehamilannya lebih besar daripada usia perkawinannya dengan Mas Aris. Pasti mantan suamiku itu belum tahu perihal ini. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Tanpa terasa pagi sudah membentang. Masih seperti kemarin, rasa mual begitu membuat tubuhku terasa tidak nyaman. Kubangkitkan diriku menuju dapur dan membuat segelas teh hangat. Lalu aku duduk di kursi dan mengesap air tersebut. Air mata mengalir begitu saja di kedua pipiku. Kuusap kasar dengan punggung tanganku. Ya Allah, aku tidak meminta banyak. Aku hanya memohon satu hal. Jika memang kehamilan ini adalah yang terbaik untukku, maka lindungilah aku dari cacian manusia yang tidak tahu apapun tentang hidupku. Aku memohon kepadamu perlindungan. Sebab tidak ada yang bisa mencegah dan menghendaki sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, kecuali Engkau ya Allah. Usai menghabiskan teh hangat, aku kembali ke kamar untuk menunaikan sholat subuh. Tubuhku kubiarkan lebih lama di atas sajadah, dengan persiapan satu kantong plastik di samping. Siapa tahu rasa mual itu tiba-tiba muncul. Aku memilih tetap di atas sajadah untuk tadarus dan berzikir. Tanpa sadar, jam sudah menunjukkan pukul 7:30 pagi. Kutinggalkan kamar saat terdengar seseorang mengetuk pintu. Siapa kiranya pagi-pagi seperti ini sudah datang ke rumah? Dengan tanya memenuhi kepala, aku berjalan dan membukakan pintu depan. Begitu terhenyak saat melihat siapa yang kini berdiri di teras. Aku hanya bisa terdiam, membisu 1000 bahasa. Pria yang berdiri di teras rumahku, yang aku kira datang untuk meminta maaf, atau setidaknya menengok keadaanku, justru melontarkan kisah pilunya sendiri. Mas Aris, dengan wajah yang hancur dan penuh penyesalan, bercerita tentang Windy. Ilma, aku minta maaf. Ternyata dia sudah tidak perawan lagi, ujarnya. Suaranya parau dan gemetar. Tangannya meremas-remas rambutnya sendiri. Tanda frustasi yang amat sangat. Aku bisa membedakannya. Aku tidak salah.
Dan yang paling menghancurkan, dia menghela nafas dalam, seolah-olah tidak sanggup melanjutkan. Apa, Mas? Tanyaku lembut, meski hatiku berdebar kencang. Sebagian dari diriku ingin mendengar, sebagian lagi ingin menyuruhnya untuk pergi, karena ia telah menyakitiku terlalu dalam. Windy, dia juga terlibat. Dia ikut menyebarkan fitnah tentangmu. Ibu mungkin yang merancang, tapi Windy yang dengan senang hati menjalankannya. Mereka bekerja sama untuk menjatuhkanmu, Il. Dunia seakan berhenti berputar. Bukan lagi sekedar fitnah dari ibu mertuaku, tetapi juga dari wanita yang aku kira adalah temanku, yang kemudian merebut suamiku. Aku ini suami yang paling bodoh di dunia ini, desahnya. Tubuhnya limbung, dan ia bersandar di pintu. Aku percaya begitu saja kepada mereka. Padahal demi apapun, tidak ada yang lebih aku cintai selain kamu, Ilma. Aku masih sangat mencintaimu. Sangat mencintaimu. Air matanya akhirnya tumpah. Pria polisi yang biasanya tegar, kini terlihat rapuh dan remuk redam di hadapanku. Bahkan di saat seperti itu, naluri keibuanku pun bergerak. Aku ingin menghiburnya, tapi aku tahan. Luka yang ia torehkan masih terlalu perih. Janji calon bayi dalam kandunganku seakan-akan berbisik, mengingatkanku untuk melindungi diri sendiri dan dirinya. Mas Aris, ucapku, mencoba menjaga suaraku agar tetap tenang. Kamu datang ke sini untuk apa, Mas? Untuk menceritakan betapa malangnya dirimu? Atau untuk membuatku merasa kasihan? Aku tidak tahu, Ilma. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aku menyesal. Sesalnya bukan main. Aku ingin memperbaiki semua ini, Ilma. Memperbaiki? Tanyaku, sedikit tertawa getir. Bagaimana caranya, Mas? Kamu sudah menikahinya. Secara hukum, dialah istrimu sekarang. Aku hanya mantan yang telah kamu talak, Mas. Aku akan menceraikannya, Ilma, katanya dengan nada putus asa. Aku tidak bisa hidup dengan penipu. Aku tidak bisa mencintainya. Lalu setelah itu, kamu pikir segalanya akan kembali seperti semula? Tanyaku. Rasa sakit itu kembali menyergap. Setelah semua air mata yang telah kamu teteskan, setelah kamu menghancurkan hidupku, menghancurkan ibuku, kamu pikir sebuah kata maaf akan cukup? Aku menahan perutku, merasakan kehadiran janin kecil itu memberikan kekuatan. Kamu harus pergi, Mas. Pulanglah ke istrimu, selesaikan masalahmu dengannya. Aku punya hidup sendiri yang harus aku jalani sekarang. Aku tidak bisa meninggalkanmu seperti ini, Ilma. Tidak dalam keadaanmu yang sekarang. Matanya melirik ke perutku yang masih rata, seolah-olah ia bisa menebak rahasiaku. Dadaku terasa sesak. Apakah dia tahu? Keadaanku bagaimana, Mas? Aku ini baik-baik saja. Lebih baik tanpa kamu dan drama keluargamu itu. Jawabku, berusaha keras terdengar tegas. Jangan bilang seperti itu, Il. Aku tahu kamu. Aku bisa merasakannya. Tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Untuk membuktikan kepadamu bahwa aku mencintaimu. Ia melangkah mendekat, ingin memelukku. Aku mundur perlahan. Jangan, Mas. Jangan sentuh aku. Cintamu datangnya sudah terlambat. Kepercayaanku kepadamu sudah hancur berantakan. Dan debunya telah diterbangkan oleh angin. Pergilah, Mas. Aku mulai menutup pintu, tapi tangannya menghalangi. Ilma, tunggu, Il. Aku akan membuktikannya kepadamu.
Aku akan membersihkan namamu di depan semua orang. Aku akan membuat Ibu dan Windy mengakui semua kesalahan mereka. Aku janji, Ilma. Matanya penuh tekad, tapi hatiku sudah terlalu lelah untuk mempercayai janji-janjinya itu. Lakukan saja, Mas. Tapi lakukan untuk kebenaran, bukan untukku. Dan sekarang, izinkan aku untuk melanjutkan hidupku. Jalanku dan jalanmu sudah berbeda. Kututup pintu perlahan, meninggalkannya sendirian di teras dengan penyesalan dan rasa sakitnya sendiri. Aku bersandar di balik pintu. Air mataku akhirnya tidak bisa lagi aku bendung. Bayiku, Ibu janji akan kuat untuk kita, Nak. Kita akan bahagia, dengan atau tanpa dia. Tanpa terasa, 2 tahun yang penuh dengan air mata, perjuangan dan tekad baja telah berlalu. Kaca spion mobil memantulkan senyumanku yang percaya diri. Jilbab biru dongker rapat menutupi kepalaku. Seragam putih bersih, dan stetoskop yang melingkar di leherku. Semua ini adalah seragam baruku. Aku, Ilma Amalina, sarjana kedokteran. Aku baru saja menyelesaikan shift jaga di rumah sakit pendidikan. Setelah kepergian Mas Aris yang terpuruk itu, hidupku tidak serta-merta menjadi mudah. Masa kehamilanku diwarnai dengan cobaan morning sickness yang parah dan cibiran dari berbagai orang. Tapi Tasya selalu ada. Dialah batu karang yang menahanku dari terjangan ombak. Dialah yang memastikanku tetap makan, yang menemani kontrol ke bidan, dan yang membantuku fokus pada tujuan, menyelesaikan kejar paket C dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Janji Aris untuk membersihkan namaku dipenuhinya. Dengan kekuasaan dan pengetahuannya sebagai polisi, ia memaksa ibunya dan Windy untuk mengakui di depan banyak tetangga dan keluarga besar. Mereka mengakui semua fitnah yang mereka tebarkan. Bagaimana mereka mengedit foto dan menyebarkan cerita buruk tentangku. Pengakuan itu seperti obat yang menyembuhkan luka lama. Bukan untuk kembali kepadanya, tapi untuk membebaskan diriku dari beban yang aku pikul selama ini. Aris menceraikan Windy tidak lama setelah pengakuannya itu. Konon Windy akhirnya mengakui bahwa ia sudah tidak perawan lagi sebelum menikah. Dan anak yang dikandungnya, yang keguguran di trimester awal, bukanlah anak dari Mas Aris. Ibunya, Bu Susi, terlihat sangat terpukul dan menjadi bahan gunjingan. Mas Aris mencoba mendekatiku lagi, berkali-kali, dengan penuh penyesalan. Tapi bagiku, ini semua sudah terlambat. Cintaku kepadanya telah berubah bentuk, bukan lagi cinta romansa, tetapi lebih seperti kenangan pahit manis yang mengajarkanku untuk berdiri di atas kakiku sendiri. Aku menolak semua pendekatannya dengan halus tapi tegas. Aku memberitahunya tentang kehamilanku, dan bahwa ini adalah urusanku dan anakku. Aku mengizinkannya untuk bertemu dengan anak kami, tapi tidak untuk kembali. Anakku, Keisha, adalah berkah terbesarku. Gadis kecil berusia 1 tahun 8 bulan dengan mata bulat mirip ayahnya dan senyum yang selalu berhasil membuatku luluh. Dialah alasan untukku bertahan, alasanku berjuang mati-matian lulus paket C, lalu dengan beasiswa dari Yayasan Tasya, meneruskan kuliah kedokteran dalam program akselerasi. Dan kini, di sini aku berdiri, seorang dokter muda. Selamat pagi, Dokter Ilma, sapa seorang perawat saat aku berjalan menuju ruang ganti. Pagi juga, Nur, balasku sambil tersenyum. Hidup ini memang tidak pernah bisa ditebak. Dari seorang janda yang tidak tamat SMA yang terpuruk, kini aku mengenakan jas putih. Rasa sakit itu tidak pernah benar-benar hilang, tapi ia telah berubah menjadi kekuatan, menjadi empati yang lebih dalam terhadap penderitaan pasien-pasienku. Aku melihat jam. Tasya dan suaminya akan menjemput untuk merayakan kelulusanku dengan makan malam, dan ada seseorang yang akan ikut serta. Iya,
Dia adalah Hanan, adik sepupu suami Tasya, yang dulu meminta nomorku. Laki-laki baik yang tidak pernah memandang remeh masa laluku, yang melihat Ilma hari ini, bukan Ilma kemarin. Aku mungkin tidak banyak menceritakan kebaikannya, namun yang paling penting, dia menerimaku apa adanya, bersama Keisha dan semua ceritaku yang berantakan. Dan mungkin hanya mungkin, inilah awal dari babak baru dari kebahagiaan yang kutulis sendiri, untukku dan untuk Keisha. Aku telah melewati badai, dan kini pelangi itu sungguh ada. Tamat.